Ganti lagi buka toko kios. Buka toko kios sembako. Pupuk. Kios pupuk. Iya. Nah, ini yang saya tekuni di sawah juga kan. Nah, pertanian juga sudah masuk. Lampu Naga itu 1,5 hektar. 1,5 hektar. Tapi ya belum sukses. Malam ini saya kedatangan tamu spesial, seorang pengusaha sukses yang bekerja di bidang perindustrian, tapi sering pindah-pindah ya sebenarnya. Kadang di pertanian, kadang di perjamuan. Bapak Sunarto, selamat malam. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Ini kok tumben-tumben main ke sini ini? Pas nganggur. Alhamdulillah. Nah, mungkin bisa diceritakan bisnisnya, apa yang pernah dilakukan dalam usaha yang sudah digeluti selama ini, bisa sampai sesukses ini. Aduh, sementara dulu itu gimana ya, perjalanannya panjang sekali lah. Terus usaha mulai di Bali, buka warung makan, pertama awal dulu itu buka bisnis apa, Pak? Dulunya gombal gambul. Campur bahasa Jawa ini rapopo. Gombal gambul itu bisnis apa, Pak? Baju bekas dari Jepang dulu. Baju bekas dari Jepang itu disuplai impor langsung dari Jepang? Dari Jepang turun ke Bali, langsung ke Banyuwangi. Untuk prospek penjualannya waktu zaman dulu itu gimana? Alhamdulillah dulu itu meluap. Alhamdulillah, yang bikin cepat sukses yaitu lama kelamaan karena mungkin dilarang sama pemerintah, jadi agak berkurang. Apa penjualan baju impor itu kenapa dilarang, Pak? Nggak tahu, karena mungkin nggak ada izinnya apa gimana, kita kan nggak tahu juga. Oh, harus ada izin berarti ya? Sebenarnya, karena itu kan baju bekas, sebenarnya nggak layak baju kan? Bekas, nggak layak jual, tapi peminatnya banyak sebenarnya. Peminatnya banyak sekali. Kadang saya datang 5 gelondong, itu satu gelondong kan 1 kintal itu. 1 kintal baju, hitungannya kintalan pembeliannya. Per gelondong itu ada 1 kintal itu kalau baju ya, jenis baju kaos itu isi 500 piece kaos. Iya, kalau celana isi 300 piece. Itu kadang seminggu habis 3 gelondong, 4 gelondong. Kalau untuk apa itu profit margin, keuntungan per 1 kintal apa? Banyak penjualan? Banyak sekali. Bisa mencapai angka berapa? Waktu itu saya kulaan untuk kaos 3.600.000. 3.600.000 1 kintal. Dari sini sudah sampai 500 sini. Sampai sini. Nah. Dijual dapat uang sekitar? Pokoknya 3 kali lipat. 3 kali lipat penjualan. Bayangkan. Itu masih ada kelebihan lagi. Tiap 1 karung pasti ada yang bermerek. Ada yang merek Quicksilver, Volcom. Jadi, jadi yang merek-merek itu saya sendirikan. Jadi dijual lebih mahal gitu untuk merek-merek kelas lain gitu. Itu kan pasti pemuda-pemuda 100.000 mau pasti karena kan bermerek. Padahal itu baju bekas. Kayak Quicksilver. Tapi dipajang baju baru atau baju bekas? Bekas, memang babebo. Memang babebo. Bekas baju bos. Bekas baju. Tapi hasil penjualannya lumayan. Lumayan waktu itu lumayan. Waktu tahun berapa itu, Pak, kira-kira, Pak? 2000 berapa? 2006 itu kan. 2006 ya. Iya. Oke. Rame-ramenya itu. Sekarang. Tapi kenapa kok sekarang itu ganti bisnis lagi? Sampai jenuh kadang-kadang. Sampai jenuh ya. Iya, jenuh. Mungkin atau ada lagi nggak hoki atau bagaimana? Belum hoki atau nggak tahu ya. Ini saya pikir dulu itu terus buka rumah makan di Bali. Buka rumah makan. Ganti lagi buka toko kios. Buka toko kios sembako. Pupuk. Kios pupuk. Iya. Nah, ini yang saya tekuni di sawah juga kan. Pertanian juga sudah masuk. Lampu Naga itu 1,5 hektar. 1,5 hektar. Tapi ya belum sukses. Nah, ini salah satu contoh, geng. Jadi begini, beliau ini jiwa bisnisnya itu besar.
akan tetapi memang mungkin takaran rezekinya itu belum dapat takaran Belum rezeki yang untung. banyak ya. Belum untung. Nah, Belum untung. jadi meskipun kita itu masih jatuh bangun dalam menjalankan usaha ya. Betul. Ya memang realitanya seperti ini. Membangun bisnis tidak semudah yang Kita kita bayangkan. bayangkan. Kita itu terkadang melihat kesuksesan seseorang hanya saat dia itu sukses. Prosesnya ya seperti ini. Prosesnya lama ya. dan nggak semudah orang dibayangkan. Sudah memulai bisnis itu sudah dari tahun berapa, Pak? Tahun berapa? Saya itu 98 saya bakul sepeda motor. 98 mulai berdagang lah ya. Ambil sepeda motor di Bali. Di Bali. Di Singaraja 3 tahun, di Denpasar 5 tahun, sampai akhirnya kita buka rumah makan. Setelah buka rumah makan kita sudah mungkin kita nggak nyaman di sana, kita pulang buka gombal gambul itu di Banyuwangi. Gombal gambul. Alhamdulillah gombal gambul itu sebenarnya yang bikin sukses karena terus saya berhenti 4 tahun saya berhenti itu saya. Lah kok kenapa berhenti? Ada masalah apa itu kira-kira? Kemungkinan besar untuk pengiriman waktu itu Ada kendala. ada kendala, terus ada kejadian di Banyuwangi pengiriman itu dipegang. Ditahan bea cukai atau bagaimana? Cukai apa nggak tahu saya waktu itu. Jadinya akhirnya kan stok kita kan nggak ada. Nggak ada stok. Nggak ada stok. Jadi Akhirnya nggak kita bisa berhenti, jualan. kita berhenti. Terus akhirnya kita menjalani buka kios. Buka kios ya. Nah, kios. Kios Ternyata pupuk itu. kios pupuk. Aduh, malah susah sekali. Memang rezeki kalau belum ada ya memang kayak gini. Memang seperti itu. Padahal Ya? modal lebih banyak kan kios pupuk kan. Kalau untuk kios pupuk sebenarnya modal lebih besar. Modalnya ya lebih besar toh, sekitar sekarang tokonya bikin 150. Terus toko isinya di dalamnya ada 300 juta. 300 juta untuk modalnya. Untuk modalnya itu, tapi ya namanya kita belum ada rezeki ya. Enggak, jalannya hanya pelan lah gitu loh. Ada salon juga. Ada salon kecantikan. kecantikan. Tapi ya nggak jalan juga namanya rezeki ya. Aduh, kadang-kadang sampai pusing gitu loh. Jiwa Apa pebisnis memang gitu. mentalnya itu sudah Tapi mental harus, baja. harus cor. Harus cor ya. Jangan patah semangat, kita cari lagi. Tapi belum sukses Belum juga, sukses. saudara-saudara. Dikatakan sukses ya. Belum sukses juga. Belum sukses. Kalau apa melarat ya nggak melarat juga Nggak, gitu loh. nggak. Tengah-tengah gitulah pokoknya. Yang penting cukup dimakan, gitu aja. Masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan masih bisa mencari nafkah pada seperti orang pada umumnya lah. Pada umumnya. Tapi tetap berbisnis sampai sekarang Tetap, ya. saya tetap bisnis untuk Untuk sekarang yang dikerjakan itu apa, Pak? pengiriman arit-arit, kelinting, Arit pisau melengkung. Sing digengnya arit itu niku. saya kirim ke Halmahera, Oh, sampai sama ke Makassar, luar Pulau Jawa ke ya. Gorontalo sampai sekarang. Oh iya. Itu yang lumayan untuk kebutuhan hidup lah. Untuk kebutuhan hidup. Tapi kebanyakan itu kendala yang paling besar dalam menjalankan bisnis itu sebenarnya apa, Pak? Kendala yang membuat bisnis itu gagal ganti bisnis baru. Kalau aku modelnya kan gini, kalau bisnis sekiranya kita agak kok cuannya kurang bagus, kita ndang lari ke bisnis lain. Oh, lari ke bisnis lain. Siapa tahu yang ini nanti. Tapi ya alhamdulillah ya sebenarnya ada sih keuntungan tuh ada. Cuman kan Kurang besar. Jadi orang tuh makanya kadang-kadang saya mikir gini. Kalau orang memandang ke atas sebenarnya nggak terima kasih pada Tuhan gitu. Ya segitu-gitu terus. Nggak pernah cukup ya, Nggak berarti? pernah cukup. Walaupun sudah punya mobil baru tetap kurang. Tetap kurang. Dan sudah terbiasa Iya. kredit mobil, kredit Iya. rumah gitu. Iya, makanya kan kadang-kadang Sudah sekali kredit ya. kalau di sekarang saya nol. Saya nggak ingin kredit motor, kredit mobil, memang nggak mau. Memang nggak mau. Memang nggak sekarang. mau, sudah menghilangkan seperti itu. Tapi kalau dulu itu mungkin yang membuat bisnis Anda gagal itu mungkin dari seneng kredit seperti Ya, itu. ya mungkin karena itu, karena Mungkin. ansuran dulu tuh saya sampai kadang-kadang nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur mikirin Iya. angsuran itu. Bulan tanggal ini BRI mamanya kan, tanggal ini sepeda motor, tanggal ini mobil, itu makanya Ganti terus. alhamdulillah saya setahun ini agak nyaman itu dalam arti memang saya buang semuanya, tinggal BRI satu tok itu aja. Oh, sudah mulai di posisi zona nyaman. Mobil lah. saya nggak mau kredit lagi sudah.
Jadi saya hilangkan kredit. Daripada pusing mikirin kredit, Ini bodak jadi. Nggak mau kredit. ya jadi untuk sekarang itu fokusnya di bisnis yang apa yang baru ini? Sekarang ya arit-arit kirim arit itu sama kirim barang keluar pulau aja. Kirim. Yang kemarin itu kayaknya saya pernah dengar itu apa? Bikin bisnis pemancingan itu bagaimana, Pak? Bikin rumah apung, Rumah apung untuk pemancingan. di wisata Gumuk Kantong itu ya aduh ya sebenarnya untung sih sebenarnya. Cuman ya nggak tahu lah kita memang kita nggak nangani sendiri. Ya mungkin nggak ada yang nggak beres lah. Kalau untuk pemasukannya kan dari apa orang yang mancing masuk pakai tiket gitu. Nah, sebenarnya Karcis. kalau sama-sama kita jujur, sebenarnya kalau sama-sama kita jujur, waktu itu sebulan aja sudah dapat 10 juta. Dari hasil penjualan tiket. Tiket masuk ya? 40.000. 40.000 per orang Per untuk orang. mancing di Iya, di rumah apung, rumah apung. di Sembulungan itu. Oh, mungkin manajemen dari Di orang kepercayaan yang di kurang sananya bagus. tiketnya nggak pernah, makanya daripada saya kerja menak nih wong lah kasarnya. Menak nih wong. Saya tarik aja ke saya hancurkan lagi. Saya hancurkan lagi. Frustasi orangnya. Saya ternyata. tuh itu daripada ngenak nih wong lah, hancurkan lagi, bikin usaha lagi. Bikin usaha lagi. Bikin usaha Modalnya dari mana, Pak? Modalnya ya kita pokoknya Ambil kredit lagi ya? Enggak sekarang. Nggak enggak. ambil kredit ya? Kita sudah enggak kalau bisa kita menghilangkan itu. Menghilangkan kredit dari Menghilangkan kredit dan segala hutang-hutang. Kita mulai menghabiskan. Tinggal satu aja punya saya, tinggal Berito. tinggal BRI itu untuk kredit yang tersisa sampai yang sekarang. lainnya sudah mobil apa itu sudah beli cash. Sudah beli cash. Alhamdulillah sudah bisa beli cash ternyata. Sudah beli cash. Oke. Kita harus pelan-pelan belajar lah. Kalau bisa sekuat kita aja. Sekuatnya beli mobil murah ya beli yang Beli mobil murah. Jadi jangan terlalu gimana? harus kita baru, tapi otak kita terlalu pusing. Iya kalau rezekinya pas ada. Kalau enggak ada, Bayarnya pakai apa itu? ya kayak itu. Kalau dipikir usaha saya banyak, saya pengiriman di luar pulau aja per bulan pasti kirim kan 2 kali 3 kali barang-barang itu kan. Barang-barang pembuatan apa? Ya, Arit, kayak celurit gitu? arit, celurit, pacul, kayak kelinting sapi. Istilahnya produk-produk pertanian lah untuk pertanian lah ya. Bukan untuk istilahnya ya campur lah wis. Campur pertanian, campur sapi-sapi itu, hewan-hewan itu kan. Kelindingnya sapi, Kelindingnya kelinding. sapi itu. Lumayan itu. Lumayan ya hasilnya, Lumayan, Pak? lumayan. Karena di sana penjualannya kan kayak sabit itu kan mahal. Sabit nah. Sabit itu di sana minimal 100 lebih. Harga Satu ecerannya biji, berapa? ya, Satu biji itu harganya berapa? Di untuk sana sabit? 100 biji, satunya kan 100 lebih. Kalau di sini belinya per kodi. Per kodi. Per kodi itu isi 20. Ya. Jadi keuntungan di sana lumayan. Jadi kadang-kadang ada titipan kerupuk apa itu di luar pulau kayak di Gorontalo, Manado, kayak Makassar, Palopo itu masih dari sini dikirim ke sana masih enak. Masih ada stand Masih untung ada lah ya. stand untung lah kayak sarden, titipan sarden. Yes, Kiriman sarden juga. sarden. Jadi ya kayak jamu-jamu tradisional juga itu. Iya. Pokoknya apalah yang penting bisa buat makan gitu. Tapi beberapa subscriber di sini itu ada pertanyaan kemarin. Dalam memulai usaha bisnis yang masih kecil, itu sebenarnya untuk izin usaha itu perlu apa enggak sih, Pak? Kalau izin usaha itu kalau lihat usahanya. Lihat usahanya terlebih dahulu ya. Kalau kayak kios pupuk saya itu memang harus ada izin. Memang harus ada Harus izin. ada izin karena MPWP sama tempat tokonya itu kan harus ada MPWP apa itu IMB kan? IMB ya. Terus ada subsidi pupuknya kan? Oh, yang jual pupuk yang bersubsidi itu. Iya, itu harus ada izin Harus ada panjang. izin. Saya proses itu kan bikin langsung kita proses. Jadi kita bangun itu harus nyari izin dulu. Sebelum memulai harus cari izin. Iya, cari izin. Prosesnya. IMB-nya itu. IMB-nya itu kan harus trap tokonya itu. Harus ada terlebih dahulu Iya lah toh, izinnya. IMB-nya itu nanti dicarikan izin dulu. Izinnya buat apa? Izinnya buat toko pupuk mamanya kan gitu. itu. Apa toko apa? Itu kan harus bener-bener.
Itu kalau toko makanya kan kita memerlukan apa yang usaha kita yang kita jalani. Makanya saya yang paling enak itu kayak pengiriman luar pulau ini aja lah, wis. Itu nggak begitu memerlukan izin yang ribet ya? Ya, izinnya kan kita mengikuti izin yang punya izin kan, kayak umpamanya saya kemarin mencoba kirim ban sampean ke Sulawesi. Ke Sulawesi. Iya itu kan, Sulawesi. Ke Goa itu ya, saya kirim ke Goa, ke Gorontalo juga, ke mana itu Pekanbaru juga kan, itu kan, ke Padang itu juga kan, izinnya ngikut sini kan, hitungannya kan gitu, enaknya di situ. Enaknya di situ ya, Enaknya Pak, di situ, lebih tenang kitanya. Cuman itu kalau kita nggak memang mental baja juga nggak berani. Iya. Karena di sana itu kita banyakan orang yang nggak pernah tatap muka. Yang maksudnya yang gimana itu? Agen-agen saya yang di sana Agen? itu, ya agen-agen saya di sana itu yang di Gorontalo, yang di Manado, yang di Palopo, di Pekanbaru, di Halmahera belum pernah tatap muka sama sekali. Jadi kirim Tinggal barang kepercayaan. itu apa? Semisal kirim barang itu dana pembelian itu sudah masuk apa belum itu? Separuh. Masuk separuh. Jadi umpamanya kita Barang kirim, nyampe itu ya, baru pelunasan. Kita umpamanya kayak kirim Pekanbaru gitu ya. Ya, Barang semisal. campur lah hitungannya. Arit apa yang dibutuhkan dia kan, hitungannya kan gitu. Itu total uangnya 150 juta. Semisal 150. Nah, cerita 150 dia masuk 80 juta dulu. Masuk separuh, Nah, barang disuruh barang saya kirim. Lah, kalau orang nggak berani spekulasi kayak gitu kan nggak berani. Ya. Itu Bisa yang jadi barang hilang udah nyampe nggak mau Nggak ngelunasin mau gitu. melunasi. Tapi karena kita memegang amanah itu aja. Intinya kepercayaan. Kepercayaan. Makanya alhamdulillah saya jalanin yang di Pekanbaru hampir 10 tahun, yang di Gorontalo. Belum pernah ada masalah sama Enggak. sekali. Yang penting kita percaya bener-bener amanah. Dia mau kerja, kita mau kerja sudah. Kalau dia mau nipu ya memang bukan rezeki lah. Bukan ya rezeki. adalah beberapa tempat itu ada. Tetap ada ya yang Tetap seperti ada. itu. Makanya kan kita pikir saya kan gini, banyak kita punya 10 wilayah di Indonesia. Tapi ada satu yang nakal, umpamanya gak bayar lah hitungannya. Tapi yang 9 tempat itu tadi kan untuk mengganti yang itu kan Sudah nutup. sudah nutup. Makanya jangan takut gitu aja. Iya, ya. Ya mungkin itulah beberapa sedikit kisah pilu dari Kisah pilu. Perjuangan, kisah perjuangan. Histori dari salah satu pebisnis ya lumayan pilu lah. Tapi nggak apa-apa, itu bisa dibuat untuk pembelajaran kita semua bagaimana kita harus menyikapi jika ingin memulai jadi seorang pebisnis yang sukses. Ya, mungkin cukup itu saja pesan dari saya dan selamat malam. Wis ngono tok wis. Pirang menit iki ngomong kita. Ntar dipateni. Bene wis. Kari motong. Enggak kari motong. Ndang